karena saya harus mandi junub, katanya. Mengurus bayi usia 9 bulan. Setiap kali mau mandi dan sholat saya khawatir meninggalkan bayi saya. Bagaimana kiranya solusinya ya Ustazah? Saya berat hati tidak melakukan ibadah sholat. Iya dong, berdosa besar meninggalkan sholat itu. Tak boleh. Tapi beliau ini punya anak, ya, punya anak 9 bulan, ya. Saya harus mandi junub. Saya merasa terkendala untuk sholat karena saya harus mandi junub. Oh, ini ada mandi junubnya ini. Jadi Bu, dengerin Pak. Nah, enggak tahu apa, enggak tahu Ibu ini pokoknya. Ya, mungkin mungkin lebih besar, lebih masuk ke akal ini adalah ibu kali ya, karena biasanya ibu yang mengurus anak ini. Tapi kalau saya lihat dari username-nya itu kayak cowok gitu ya. Tapi ya whatever, yang jelas ini pertanyaan saja yang kita fokuskan. Syariatnya dalam mandi junub itu adalah segera mandi. Itu syariatnya itu. Tidak boleh ditunda-tunda itu mandi junubnya. Secara syariat itu segera mandi. Oh, macam mana lu Mi kalau kita tuh lagi malam-malam itu Mi sama suami. Malam jam berapa? Jam 10 menjelang tidur Mi. Udah gitu kedinginan lagi di rumah, nggak ada heater-heaternya. Gimana lah itu Mi? Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau disunahkan untuk berwudu. Kata beliau sunnah untuk berwudu dulu, baik itu mau mengulangi hubungan suami istri atau mau tidur. Karena ada sesuatu lain hal, nggak bisa dia mandi malam itu. Dia harus mandi besok pagi aja, subuh aja saya mandi katanya. Ya padahal syariatnya itu segera mandi. Tapi karena terkendala sesuatu gitu ya, nggak bisa mandi. Atau si ibu ini tadi sedang mengurus anak. Habis berhubungan suami istri, syariatnya segera mandi. Lagi ada suami suruh pegang tuh anak. Ya, Pak, aku mau mandi. Nanti kalau kamu udah pergi, kagak ada orang yang pegang nih bocah. Tolonglah Bapak pegangin. Begitu Bu. Ya kan? Kenapa ditunda-tunda mandi junubnya? Ya, saya merasa terkendala untuk sholat karena saya harus mandi junub, mengurus bayi usia 9 bulan katanya. Setiap kali mau mandi sholat saya khawatir meninggalkan bayi saya katanya. Bu, urusan khawatir meninggalkan bayi itu bukan ibu saja yang punya bayi. Saya juga seorang ibu, seorang istri punya bayi juga, pernah ngerasain punya bayi walaupun anak-anak karena udah gede. Ya, ketika kita mau sholat Ibu, kita itu punya banyak cara bagaimana supaya ini anak aman terkendali. Tapi sholat kita tidak kita tinggal. Dosa besar ninggalin sholat. Ya, sepakat ulama itu. Dosa besar orang ninggalin sholat. Mau ada uzur syar'i atau tidak ada uzur syar'i. Nah, apalah saya mau ajar sampai sedetail-detailnya ini. Ibu punya anak 9 bulan. Itu sudah lumayan itu. Udah dia kemana-mana itu. Ya tegak-tegak lah dia. Mungkin sudah bisa bangun-bangun dikit di pinggir-pinggir tembok itu. Kan lumayan aktif itu anak kalau sudah usia 9 bulan. Ibu bisa tinggalkan dia di kereta. Kereta apa sih namanya nih, bahasa saya zaman jadul banget kereta. Adalah bahasa kerennya Umi selain kereta itu. Stroller. Astagfirullahaladzim, belibet lidah saya. Stroller. Tuh. Taruhlah di situ sebentar. Kagak ada orang di rumah, ibu mandi bekemben, buka pintu kamar mandi Bu. Anak ibu bisa ibu lihat, tinggalkan mandi sebentar, nggak usah aneh-aneh. Yang penting ibu basahi seluruh tubuh, tidak ada tempat sedikit pun yang tidak terbasahi, basahi semua. Nggak usah mikir mau bersampo dulu, nggak usah mikir bersabun dulu deh Bu. Ya, yang penting selesaikan itu dulu kewajibannya mandi junubnya. Ya, justru nanti kalau bersampo bersabun salah tempat nanti malah nggak sah mandi junubnya. Udah nggak usah pakai sampo, pakai sabun dulu. Tuh anak tuh takutnya kenapa-napa, ada di stroller di depan kamar mandi tuh. Ibu berkembang caranya Bu. Ya, jangan bulat-bulat Bu, berkembang. Anak taruh di stroller, dia ngelihat kita, nggak apa-apa. Ya, biar dia tuh merasa aman gitu loh, nggak kemana-mana. Tapi pikir-pikir kalau mandi berapa menit? Nggak sampai 10 menit ya, nggak usah bersampo bersabun, nggak sampai 10 menit. Amankan dia di dalam kamar, kunci pintu. Oh, masa itu tak bisa Ibu? Hindarkan dia dari barang-barang yang
berbahaya. Tutup dia sebentar, nangis Umi, enggak apa-apa dia menangis, enggak akan innalillah dia menangis itu. Apa bahasa innalillah lagi saya ini? Enggak dia apa ya, dia game over lah, apalah bahasanya. Mau sebutkan nanti kata aslinya, takutlah pula kita kena. Ya, jadi santai aja. Walaupun dia nangis ya nggak apa-apa sebentar. Setelah itu, ibu sudah selesai mandi junub, sholat. Jangan hanya gara-gara itu ditunda sholatnya, Bu. Oh, enggak pakai alasan itu. Selanjutnya, enak sekali saya baca pertanyaan kalau di copy paste masuk ke bawah saya ya, daripada saya harus lihat ke situ gitu ya. Apa ini? Bagaimana jika sholat dan bersidekap menggunakan madhab Hambali, namun untuk arah wajah ke bawah mengikuti madhab Syafi'i, apakah tetap sah sholat? Semua sepakat ulama itu ketika kita sholat, posisi wajah itu memang ke tempat sujud. Hatta madhab Hambali, ya, madhab Hambali juga tetap menghadap ke tempat sujud. Wajah itu bukan dihadapkan ke tembok, bukan dihadapkan ke atas, bukan dihadapkan ke samping, ya, tetap wajah itu, pandangan itu ke tempat sujud. Ini kayak mana? Untuk arah wajah kita semua ngadep kiblat. Arah pandangan semua kita menghadap ke tempat sujud. Ya, gitu ya. Enggak ada perbedaan di situ. Ya. Ini arah pandangan ini semua kita ngarahkan ke depan, tapi pandangan ini tetap ke sini, ke tempat sujud, bukan ke situ. Ya, ini arah wajah memang ke sana lurus, tapi pandangan itu tetap ke tempat sujud. Ya. Baik, itu saja. Dari Fulanah bin Fulan, bagaimana cara menghadapi suami yang hanya memikirkan kesenangan sendiri, sedangkan istri ngurus anak, ngurus mertua yang sakit juga, bantu cari nafkah juga, sedangkan suami sibuk main game, bahkan narkoboy. Jangan nikah sama laki model begitu. Udah terlanjur, Rumi. Kalau sudah terlanjur, nasib buruk, nasib kurang baik dapat suami model begini. Mau tidak mau ibu harus bersabar. Ya, ndak bisa lah aku sabar, Rumi. 20 tahun gua anak udah kayak paku, masih juga kelakuan dia kayak gitu. Beri nafkah tidak, sibuk main game aja, dikit-dikit narkoboy, Mi. Gimana lah itu, Mi? Ibu nggak sanggup. Di dalam Islam membolehkan untuk terjadinya perceraian. Karena apa? Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Allah dan Rasulnya yang mengatakan seseorang di dalam Al-Quran itu yang tidak suami istri tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Bukan sesuatu yang hina kalau dia harus mengurai pernikahan itu. Artinya dia mengalami kezaliman di dalam rumah tangga itu, maka dia boleh mengurai pernikahan itu. Dianya mau nggak mau cerai, tapi saya mau cerai. Ada khulu namanya, ya. Khulu ini memang berbeda dengan talak. Ibu kalau nikah secara sah dengan suami, ada surat di database negara terdaftar namanya, pernikahannya dengan laki-laki madesu ini, makanya jangan nikah sama madesu. Udah payahlah adikku, anakku, kalian baik-baiklah cari suami, ya, jangan suami yang model begini. Kalian terlalu mahal menghabiskan, terlalu sia-sia menghabiskan sisa hidup dengan laki-laki yang sibuk main game. Bayangkan itu, dia memikirkan kesenangan sendiri saja nih laki, sementara istri sibuk ngurus anak, ngurus mertua sakit, ya terus bantu cari nafkah juga istri ini. Suami sibuk main game katanya di situ tuh, bahkan narkoboy, ya. Bahkan apa bukan ya tulisannya, pokoknya BHKN gitu, bahkan mungkin, tapi ada tanda tanya di belakangnya, kayak mana itu. Ya pokoknya itulah maksudnya, ya. Maka kalau memang kondisinya itu kan hanya ada dua pilihan saja itu.
Kalau sabar, maka ibu akan terus bersabar dalam kondisi ini. Ya, ibu yang cari nafkah, ibu yang ngurus semua, anggaplah itu investasi pahala buat ibu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa itu, Bu. Jarang-jarang ada perempuan yang sanggup seperti itu. Tapi ada kok di dunia ini perempuan yang sanggup seperti itu, ada. Ya. Nah, kalau ibu sanggup, jalankan, tapi dengan ikhlas. Ya, dan terus membantu suami untuk menyadari dirinya apa yang menjadi kewajiban seorang suami. Ya, bantu suami itu untuk sadar akan kewajibannya. Kalau ibu nggak sanggup, ini pilihan kedua. Kalau nggak sanggup, maka ibu berpisah dengan cara khulu tadi. Nanti alasan di kehakiman itu yaitu kenapa nggak dikasih nafkah katanya. Disitulah nanti fasakh terjadi. Ya, itu kekuatan hakim, itu kekuatan qadhi itu, karena memang birokrasinya untuk hulu itu memang begitu. Tapi itu pun kalau pernikahannya terdaftar sah. Kalau nggak sah, hanya status nikah siri, memang susah. Ya, ndak akan bisa bercerai itu, kecuali kalau suaminya yang langsung menceraikan. Kalau yang nikah siri, ya kalau yang nikah resmi maka dia gampang, tinggal ngurus, datang ke pengadilan, ditanya sama pengadilan, kenapa kamu cerai di suamimu? Si istri mengatakan, saya tidak diberi nafkah. Iya, tidak diberi nafkah. Kuat alasan itu, karena memang fakta tidak diberikan nafkah. Lalu dipanggillah si laki ini sama pengadilan nanti. Kenapa kamu tidak nafkahi binimu? Mau sampai kapan kamu tidak nafkahi binimu? Ya Pak Hakim, saya akan menafkahinya gini. Dalam mediasi adalah apalah di situ. Ternyata kagak jadi bercerai karena si lakinya mau kerja, mau nafkahi bininya. Ya udah, mantaplah kalau begitu. Tapi kalau terus seperti itu, kuat posisinya perempuan ini karena dia si lakinya nggak mau nafkahi itu. Kerjanya main game mulu. Ya, mudah-mudahan kalian dapat suami-suami yang benar di luar sana ya. Maka wahai adik-adikku kalian yang perempuan, ya anak-anakku, cari laki-laki itu yang baik, ya, yang bertanggung jawab. Jangan cari laki-laki yang modelan tadi, ya, kagak ada gunanya itu. Ya, menghabiskan hidup dengan orang yang tak berguna, dinafkahi bininya enggak, sibuk main game ya, malah terlibat narkoboy, cemana itu. Apa ndak hancur generasi itu? Hancur. Selanjutnya di situ enak sekali saya dikasih pertanyaan begini ya, alhamdulillah. Makasih ya admin ya, selalu masuk pertanyaannya itu ya. Saya bacakan pertanyaan kalian di sini. Ya. Saya agak lemas-lemas ini teman-teman. Bentar lagi kita tutup jam 11, Masya Allah. Ini kita mau tutup nih. Selesaikan pertanyaan dulu. Saya mana dia tadi? Oh ada kelanjutannya? Enggak tuh. Oh. Dari Fulana bin Fulan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, pemakaian KB IUD atau spiral bagaimana kalau pemakainya meninggoy? Ya enggak gimana-gimana. Biarkan ikut bersama mayitnya, bersama jasadnya. Apa harus dipretelin Umi? Enggak perlu dipretelin gitu ya. Bagaimana dengan Edis TV itu, dia meremehkan Islam, diblokir aja itu si Edis TV itu channel menyesatkan, dogma sesat macam apalah dia itu ya. Memang Umi tahu, pernah lihat lewat sekali. Saya tidak perlu panjang lebar untuk menonton dia, sekali aja saya lihat lewat. Itu orang menyesatkan itu ya. Makanya sama sesatnya dengan pengikutnya, sama sesatnya dengan followersnya, sama sesatnya dengan penontonnya ya. Karena Edis TV itu memang channel menyesatkan itu, dogma sesat ya. Jadi nggak usah didengerin itu, diabaikan aja, klik aja lama itu layar itu biar muncul jantung pecah itu. Nanti ada laporin aja langsung sekalian, sudah menyesatkan itu orang. Tidak ada yang benar yang dia omongin itu, kacau semua isi otaknya itu. Ya, Edis TV kan, itu orang isi otak kacau itu. Al-Quran diutak-atiknya, hadisnya dobrak-abrik gitu.
Itulah orang yang dibimbing sama setan itu, bukan dibimbing oleh guru itu, dia dibimbing sama setan gurunya itu, ya channel itu. Jadi nggak usah diikutin itu. Pernah ada yang komen saya, yuk Umi tandem tuh sama si Edis TV. Ngapain tandem sama orang bodoh? Ya, yang hanya bisa menyesatkan orang aja, tambah bodoh kita nanti parah ikut sesat nanti kita sama dia. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita belajar yang lurus-lurus saja. Ya, belajar dengan orang yang nggak punya guru tuh belajar sama syaitan itu. Itulah Edis TV itu belajar sama syaitan dia. Ya, kalau dia punya guru kan nggak mungkin begitu pemahamannya. Sangat mengerikan itu. Ya, baik. Di mana pertanyaannya tadi? Kok makin banyak pertanyaan ini? Kenapa makin banyak masuk ini? Hebat kali admin ini. Nggak disuruhnya saya istirahat ini sama admin ini. Masuk terus pertanyaannya ini. Ya. Mana tadi pertanyaan? Mana adminnya? Aduh, Masya Allah. Ya tadi hukum KB ya. Dari Fulana bin Fulan, Umi pemakaian KB IUD itu. Ya, sudah ya, udah dijawab yang hukum KB ya. Ya, jadi kalau KB-nya implan, IUD, apalagi itu, enggak perlu dikorek-korek lagi, udah jadi mayit orang, ya udah biarkan aja, gitu kan ya. Biarkan dia pergi bersama mayitnya itu, KB IUD-nya, spiral dan sebagainya itu. Lagi pertanyaannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpang dari tema. Siap. Mau bertanya, mewakili tetangga, apa hukumnya pinjam uang pada koperasi buat modal dagang? Misalnya pinjam 300, dicicil 10 pekan, per pekan 40.000. 10.000 cicil 10 pekan. Jadi per pekan 40, berarti jadinya 400 ya teman-teman, benar? Ya betul itu. Ya nggak usah ikut si Edis TV itu otak menyesatkan itu, belajar sama syaitan dia itu, nggak punya guru dia. Kalaupun ada gurunya syaitan saja Edis TV itu, ya karena dogma sesat itu. Ya hati-hati itu sama akun satu itu. Ini tadi apa ya? Enggak usah kita hiraukan si Edis TV, orang nggak jelas itu. Apa ini? Ini bayar, berarti berapa tadi? 300, berarti lebih dong. Ini pinjaman, ini kredit ini teman-teman. Ya koperasi dia minjam modal dagang. Pinjam berapa? 300. Cicil per pekannya 10 pekan. Per pekan di sini 40.000. Berarti jatuhnya berapa? 400 ya jadinya. Ada lebih nggak di situ? Ada. Itulah riba itu, itulah haram itu. Ya. Darah tumbuh dari yang haram, riba. Darah ngalir dari yang haram, riba. Maka fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Berhenti adikku, nggak perlu kau berusaha bintang 5 ya, kalau modal itu dari hasil haram riba, nggak apa-apa kaki 5 kita berusaha, yang penting modal halal. Tak ada kita terlibat dengan riba, kredit macam nih, pinjam 300 bayar 400 itu. Ya, siapa itu adikku? Fatimah Zahrah. Enggak apa-apa disebutin namanya ya. Cantik kali nama nih. Ya, modal dagang pinjam di koperasi. Tak ada koperasi ataupun bank itu yang mau rugi minjamin nasabahnya kalau dia nggak dapat untung. Tak ada. Itu kan bank konvensional, Umi. Coba kalau bank syariah, Umi. Bank syariah itu tidak ada uang dengan uang. Ya, kok begitu Umi? Ya kemarin ada jamaah yang gituin saya. Itu kan bank konvensional Umi. Saya kan pinjamnya di bank syariah. Bank syariah kan nggak ada uang dengan uang. Bank syariah itu ada dewan DSN, ada DSN-nya, dewan syariahnya yang memantau itu halal haramnya itu. Nggak mungkin uang dengan uang di bank syariah, nggak ada. Kalaupun ada itu syariah-syariahan kali, apalah namanya itu. Ya bohong-bohongan itu, bukan bank syariah beneran kali. Karena dia pengen dapat untung. Orang bank, orang koperasi itu kalau minjemkan uang ke nasabah kagak ada ceritanya dia nggak beruntung, pasti beruntung. Ya, nggak mungkin satu perusahaan itu memberikan pinjaman tidak dapat untung, pasti dapat untung. Itulah riba itu. Ya,
Ada lebih di situ, ya. Karena orang yang mengambil keuntungan, ya, dalam sistem pinjam di situ, maka itulah ribanya. Apa bunyinya itu dalilnya kemarin? Saya lupa lah pula lagi nih. Ya. Kullu jaran, apa gimana itu? Kullu jaran manfaah fahuwa riba. Segala sesuatu apapun itu diambil manfaat dari pinjaman itu fahuwa riba. Maka bank-bank atau koperasi itu tidak ada cerita dia nggak ngambil untung itu dalam memberikan pinjaman, pasti ada lebihnya itu. Ya, kalau nggak bayar sita lah mungkin, ya, diambil apanya yang jadi jaminan itu tadi itu. Berarti ada pemanfaatan di situ, iya, itulah riba, ya. Hati-hati adikku, nggak apa-apa kita berusaha itu dari modal dari kaki 5 tapi modal halal, daripada bintang 5 tapi modal pinjaman semua itu. Oh, bahaya, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau lagi sholat disentuh oleh anak yang belum disunat, batalkah? Anak kita, berarti bicara tentang mahram ini. Anak kita itu mahram kita, ya. Kecuali kalau disentuh suami baru batal dalam mazhab Syafi'i, tidak dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam mazhab Syafi'i saja kalau disentuh suami. Nah, kalau disentuh anak, sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Disentuh anak nggak batal wudhu kita, karena anak itu adalah mahram kita, ya. Mau anak sudah nikah, mau anak balik, mau bayi, apalagi pula bayi itu, ya. Bagaimana kalau lagi sholat disentuh oleh anak yang belum disunat, batalkah katanya? Mau dia bersunat, mau nggak bersunat ke tuh anak gitu kan, ya. Tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu kita, karena anak kita adalah mahram kita, ya. Apa ayat mahram? Surat apa itu? Apa sih bunyi awalnya? Surat An-Nisa, ya, kalau nggak salah. Tuh kan, Kak, pertanyaan saya kelewat. Nah, itu admin punya urusan, karena pertanyaannya tuh dikirim ke sini. Tuh, saya baca di sini nih pertanyaannya. Apalah bunyi ayat itu lagi? Allahu Akbar. Tentang mahram. Surat apa ya? Bentar, saya cari awalnya dulu. Sebentar. Saya tuh begitu, kadang-kadang langsung ngeblank gitu saya, ya. Ayat tentang mahram itu apa sih? Kok bisa saya lupa ya? Sebentar. Tuh, surat An-Nisa. Iya benar, surat An-Nisa, cuman awalnya itu gimana? Saya lupa. Coba. An-Nisa 222 ya kalau nggak salah itu, ya. Ini bunyi ayat awalnya. Astagfirullah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Itu ayatnya. Hurrimat alaikum, itu yang saya lupa. Ya gitulah kita, ya, orang-orang kalau hafal, ya, kadang-kadang awalnya tuh lupa gitu. Kalau sudah di ingetin gitu, ya, oleh siapapun gitu, awalnya tuh langsung inget kita, ya. Ini buka kitab langsung ingat, ya, buka Al-Quran langsung ingat gitu, ya. Nah, jadi anak itu termasuk mahram kita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, itu kan masuk wa banat di situ, wa akhawatukum, ya, wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, ini keponakan ini, wa ummahatukum allati arda'nakum. Ini tentang mahram radha'ah. Wa akhawatukum minar radha'ah, ya, ini tentang saudara persusuan. Wa ummahatu nisaikum, ya, wa rabaikum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ini tentang anak tiri-tiri itu, jadi mahram kita nanti. Junaha alaikum, mana tadi itu tuh? Junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhi min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini.
Ini tentang tidak boleh menikahi dua saudara tuh. Ya, illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurar rahim. Nah, coba buka itu ayat surat An-Nisa ayat 222 saya bilang tadi ya, salah ayatnya. Ayat 23. Benar? Iya betul, ayat 23 surat An-Nisa. Nah, di situ semua mahram-mahram sudah ada di situ. Termasuk anak kita itu mahram. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya lagi. Masih ada pertanyaan kira-kira? Sudah sih. Di sini masih ada sih. Nih. Kalian bertanya tuh banyak kali tuh dari atas sampai bawah tuh. Belum selesai. Admin udah nge-share ke sini tuh. Besok kita live-nya pagi ya, karena saya ada ngajar besok sampai sore ngajar tuh. Ya, besok pagi kita live jam 6, 7, 8. Nah, 2 jam aja cukup. Entah besok apa yang kita bahas, belum tahu saya. Apalagi saya orangnya suka ngebahas apa yang ada di otak, saya ngebahas langsung gitu ya. Baik, kita selesaikan sudah pertanyaan nih. Nanti saya izin ambil pertanyaan ini ya, saya bukukan karena saya mau buat buku. Lanjutkan buku tentang tanya jawab saya. Baik. Dari Muhammad, duduk di antara dua sujud itu jari-jari tangan rapat atau direnggangkan? Umi, ketika duduk di antara dua sujud itu jari-jari tangan dirapatkan atau direnggangkan? Ya, seperti biasa. Ya, itu begitu aja. Enggak rapat, enggak renggang gitu. Enggak begini juga. Enggak begini juga gitu kan. Enggak gitu juga kali. Ya, biasa aja. Tuh, agak renggang dia dikit karena kita pas megang lutut itu. Ya. Nah, rapat lah ya, bukan renggang tapi rapat itu tangan kita itu kalau diletak di lutut itu ya. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita tidak hafal baca ayat sesudah Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam, apakah tidak apa-apa saya hanya diam saja dan tidak ikut baca ayat tersebut? Iya. Ya, tidak baca ayat itu tetap sah sholatnya, baik sholat munfarid ataupun sholat berjamaah. Sholat berjamaah sudah di cover imam, sudah ayat-ayat itu, nyimak aja kita pas baca ayat. Tapi kalau mau baca juga nggak apa-apa kitanya gitu ya. Terakhir, alhamdulillah.